ini takut banget saat akhirnya melihat pacar dari temannya yang sebenarnya. Ini benar-benar nakutin banget guys. Jadi sebelum kisah yang menyeramkan ini, pria ini tuh memang tinggal sama 4 orang lainnya. Tapi walaupun mereka itu gak terlalu deket, tapi dia curiga banget sama temannya yang bernama Colin. Karena semua orang bilang dia itu tinggal sama pacarnya, tapi gak seorang pun pernah melihat pacarnya sama sekali. Terus tiba-tiba pria ini melihat ada wanita di toilet, tapi dia kaget banget melihat wanita ini tuh berdarah semua. Terus dia langsung aduin ke teman lainnya, tapi teman lainnya tuh gak lihat apa-apa. Tapi keesokan harinya mulai aneh lagi. Banyak orang yang mengeluh di kamar Colin tuh bau banget. Jadi kayak bau busuk gitu, bahkan banyak belatung keluar dari kamarnya. Akhirnya mereka mendobrak pintunya Colin dan mereka kaget banget. Karena ternyata pacar Colin itu hanyalah boneka. Tapi abis ini parah banget guys. Ternyata selama ini terbongkar pacar dari temennya itu cuma boneka. Sampai akhirnya mereka semua pergi dari kamarnya, tapi tiba-tiba lemarinya kebuka. Terus ternyata ada wanita yang sudah meninggal tuh jatuh. Tapi wanita ini benar-benar bau busuk banget. Dan bahkan menimpa pria ini. Ketika mereka baru sadar semua yang terjadi, mereka langsung menangkap Colin dan melaporkannya ke polisi. Ternyata selama ini memang Colin itu tinggal sama pacarnya. Tapi pada suatu hari pacarnya itu ingin meninggalkan Colin. Akhirnya Colin mengakhiri hidup dari pacarnya. Terus untuk menutupi kasus itu semua, Colin membeli boneka perempuan untuk menyamar jadi ceweknya. Makanya dia kesel banget kalau misalkan ada orang yang ngintip ke kamarnya. Dan cewek yang pria ini lihat ternyata itu adalah hantu dari pacarnya Colin. Udah tengah malam gak bisa tidur, tiba-tiba cewek ini melihat wanita yang goyang-goyang terus. Ini bener-bener serem banget guys, kalian harus nonton sampai habis. Jadi awalnya mereka semua tuh lagi nginep sama temen-temennya. Tapi cewek ini yang bernama Yuki gak bisa tidur sama sekali. Nah pas lagi gak bisa tidur, tiba-tiba dia lihat sosok wanita yang serem banget. Rambut dari wanita itu benar-benar menutupi wajahnya. Dan setelah dilihatin, tiba-tiba wanita ini tuh benar-benar goyang-goyang terus guys. Awalnya Yuki kira kalau itu Megumi yang merupakan temennya, tapi ternyata Megumi itu ada di sebelah dia. Terus dia jadi bingung banget dong, siapa sosok cewek itu? Tapi cewek itu gak berhenti guys, tetap goyang terus. Semakin dia liatin, semakin gerakan dari cewek itu tambah cepet guys, sampai kayak gini. Terus yang parahnya, di sisi lain ada 2 orang yang kayak gini juga. Dan abis ini kalian gak akan nyangka apa yang mereka lakuin. Setelah tengah malam dia lihat ada cewek yang goyang-goyang kayak gini terus, dia benar-benar takut banget. Tapi semua temennya tuh udah tidur. Dan pas dia nengok ke arah lain, ternyata ada 2 sosok yang lebih parah lagi. Bahkan 2 sosok itu benar-benar mendatangi dia dengan jungkir balik kayak gini. Kalian bisa bayangin gak sih itu benar-benar seserem apa? Akhirnya karena Yuki udah ketakutan banget, dia cuma bisa merem. Tapi pas dia melek, dia benar-benar kaget banget. Karena ternyata ada 3 sosok yang lagi mendatangi sahabatnya. Yang bikin merindingnya, mereka itu gak hanya liatin aja, mereka itu sambil makan beras. Sampai beras-berasnya itu semua jatuh ke muka temennya. Karena melihat itu semua, Yuki benar-benar udah takut banget. Akhirnya Yuki memutuskan untuk memejamkan mata aja nih. Sampai pas bangun tidur, temennya semua kaget banget. Kenapa ada beras di ranjangnya Megumi? Dan Yuki yang baru bangun melihat semua itu dan mengingat semua yang terjadi tadi malam. Yang ternyata itu adalah kenyataan dan bukan mimpi. Guys, mereka semua ngapain ya dorong kereta rame-rame kayak gini? Jadi kisahnya terjadi di Australia, tiba-tiba ada seorang pria yang mau masuk ke dalam kereta. Tapi kalian perhatiin kakinya tiba-tiba masuk dan tergencet gini. Untungnya semua langsung sadar sebelum kereta berjalan lagi. Akhirnya staf ini menyuruh semua penumpang untuk turun dari kereta dan bersama-sama untuk mendorong kereta ini supaya keretanya miring dan kakinya bisa dilepas. Dan hebatnya berhasil karena bantuan mereka semua. Guys, kuburan ini ada jendela yang bisa ngintip orang yang sudah meninggal di dalamnya. Jadi ini adalah kuburan yang gak biasa banget di pemakaman Evergreen, Amerika Serikat. Bayangin aja dong guys, di dalam kuburannya itu ada jendelanya. Kok bisa sih? Ternyata ada sejarahnya loh. Jadi dulu pada tahun 1893, ada seorang dokter yang bernama Timothy Clark. Nah, dia itu memiliki fobia dikubur secara hidup-hidup. Dia tuh takut banget kalau misalkan orang berpikir dia sudah meninggal dan akhirnya dikuburkan. Padahal mungkin ia tuh masih hidup. Nah, makanya sejak saat itu dibuatlah kaca ini yang memungkinkan orang yang sudah meninggal bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Dan nantinya bisa tahu kalau mereka masih hidup. Guys, seorang penipu telepon salah target malah telepon polisi ini. Bahkan wanita ini adalah kapten departemen kepolisian yang bernama Anne Steven. Bahkan penelpon itu mengklaim bahwa wanita yang dia telepon itu didakwa dengan 25 tuduhan kejahatan. Terus dia diminta berbagai informasi dan alamat. Dan wanita ini malah memberikan alamat kantor polisi ke penipunya. Bahkan yang nelpon itu selalu bilang kalau misalkan Anne itu akan ditangkap sama dia. Tapi entah penipunya udah mulai curiga atau enggak, tiba-tiba teleponnya dimatiin gitu aja. Dari video ini, ia ingin memberitahukan orang-orang jangan asal kasih informasi.
Guys, tahu nggak sih bocah ini koleksi 7.000 kecoa di rumahnya? Jadi bocah ini bernama Shelby Counterman yang udah akrab banget sama kecoa sejak dia balita. Dimana awalnya dia itu udah mulai tertarik sama kecoa ketika dia berusia 18 bulan. Jadi dari kecil dia itu udah mulai suka sama serangga. Apalagi ditambah tetangganya tuh sering kasih hadiah dia tuh kecoa. Dan sejak saat itu Shelby mulai makin jatuh cinta sama kecoa dan ingin banget pelihara semakin banyak lagi. Sampai akhirnya Shelby memiliki 7.000 kecoa di dalam rumahnya dan sering banget dia ajak main kayak gini. Guys, seorang ayah malah menangis saat mendapat kado dari anak tirinya. Jadi ayahnya bernama Blake Wilson dan anaknya bernama Tyler Dux. Jadi kisahnya waktu itu ini lagi hari ayah. Nah, seorang ayah ini benar-benar gak nyangka banget kalau anak tirinya memberi dia sebuah hadiah. Pertama-tama Blake mengeluarkan frame foto dari Tyler gitu, yang ternyata isinya adalah foto dan puisi untuk Blake yang udah bikin dia terharu banget guys. Tapi ini nih guys yang bikin dia benar-benar nangis. Jadi ini adalah kertas adopsi dan permohonan pergantian nama anaknya Tyler Dux menjadi Tyler Wilson. Karena anaknya menganggap kalau ayahnya itu bukan sebagai ayah tiri lagi, melainkan ayah sejati. Guys, seorang anak berhalusinasi makan ayam goreng di poster karena restorannya tutup. Jadi anak ini bernama Harvey dan berumur 3 tahun. Dia pergi sama keluarganya ke sebuah restoran, tapi 15 menit lagi itu baru buka. Nah, lucunya dia tuh udah gak sabar banget makan ayam goreng, sampai dia ngeliatin posternya dan makan posternya. Tapi guys, lucunya karena video ini viral, pihak restoran mengetahui hal tersebut. Dan akhirnya restoran tersebut mengirim ayam untuk Harvey. Dan di sini Harvey terlihat senang banget karena bisa puas makan ayam goreng yang banyak. Guys, video-video ini adalah kebaikan yang luar biasa tertangkap kamera, kalian harus lihat. Jadi guys, ini adalah mobil patroli polisi gitu guys. Tapi tiba-tiba dia lihat ada mobil yang kencang banget melaju dan bisa menabrak orang-orang yang lagi nyebrang. Akhirnya nih kalian lihat lebih jelas, si polisi itu langsung menghalang mobilnya agar tidak menabrak orang tersebut. Padahal itu bisa bahaya banget buat dia. Kalian bisa lihat di sini ada pria tua yang lagi kebingungan di tengah jalan karena nggak bisa apa-apa. Tapi tiba-tiba ada seorang pria turun dari mobil dan langsung datengin pria itu dan gendong dia. Dan langsung membantu dia untuk menyeberang. Video yang ketiga kalian bisa lihat di sini mereka itu kayak membuat rantai barengan gitu untuk membantu seekor anjing yang tenggelam. Dan akhirnya anjing itu selamat guys. Guys, ini sedih banget seorang ibu menutup usia setelah melihat anaknya wisuda. Kisah ini terjadi sama seorang wanita bernama Patricia Parrott. Nah, ia didiagnosis menderita kanker. Dan ia menginginkan satu hal, bisa melihat putrinya Samantha Parrott lulus dari SMA. Keluarga Patricia tuh khawatir kalau umur ibunya tuh udah gak kuat lagi untuk nunggu Patricia wisuda. Akhirnya sekolah dari Samantha tuh baik banget, memutuskan untuk memajukan wisuda dari Samantha, dan bahkan langsung dilakukan di rumah sakit. Patricia pun benar-benar langsung bangga banget sama putrinya. Namun setelah itu dia langsung tak sadarkan diri guys. Dan bahkan 2 hari kemudian setelah kejadian itu ia meninggal dunia.